Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiffany Ningrum Setiawati. Saya berasal dari kelas 4 PRA dengan NIM 1214032177. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya. Saya mengambil subsektor yaitu periklanan dengan judul Pemanfaatan Instagram pada Periklanan di Era Digital. Nah, di era digital ini tantangan dalam dunia periklanan tuh makin besar banget karena kan, semakin berkembang juga gitu medianya. Jadi semakin banyak pula orang yang terpapar sama media gitu. Dan iklan pun saat ini tuh nggak bisa kita hindarin gitu dari kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa dibilang kalau kita, orang, itu bisa disebut iklan juga gitu. Karena semua apa yang kita tampilkan di depan orang lain itu akan mempengaruhi bagaimana cara mereka memandang kita dan hingga akhirnya mereka itu memutuskan apakah, orang tersebut akan mendekat mendekat dengan kita atau tidak gitu. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam lagi tentang iklan, mungkin ada baiknya kita harus tahu dulu nih, sebenarnya, iklan atau periklanan tuh apa sih, gitu kan. Nah, jadi iklan itu diambil dari bahasa Yunani yang artinya menggiring orang pada gagasan. Jadi, iklan ini biasanya memperlihatkan kayak, informasi yang terkait produk yang lagi diiklankan, gitu. Nah, tapi bisa juga diartikan iklan ini tuh sebuah pesan. Jadi dalam iklan itu ada pesan yang di mana pesan itu menyangkut, eee, dari sebuah produk atau jasa yang disampaikan oleh media dan diperuntukkan kepada masyarakat. Seperti yang kita semua tahu ya kalau iklan tuh udah umum gitu di kalangan kita untuk ketika kita menyampaikan sebuah informasi persuasif kepada konsumen gitu kan. Jadi iklan itu, seharusnya itu, bisa mempengaruhi emosi kita, wawasan kita, keyakinan kita, perilaku dan kesan, eee, konsumen terkait dengan produk atau brand tersebut gitu. Jadi kayak misalnya nih, awalnya kita tuh ngerasa, kayak brand ini tuh nggak bagus gitu, kualitasnya. Cuma karena waktu itu kita sempet ngeliat iklan, iklan di TV misalnya, dia menggunakan iklan yang bagus lah misalnya gitu kan. Ada pesan-pesan persuasif yang benar-benar manjur dan efektif lah dan itu jadi bikin kita yang pemikiran kita yang awalnya kita mikir produk ini tuh nggak berkualitas, karena kita lihat iklan itu, kita jadi kayak berubah pikiran gitu. Kita jadi kayak, karena iklan itu kita jadi kayak merubah keyakinan kita dan perspektif kita terhadap produk itu gitu. Sebenarnya emang, iklan itu nggak apa ya, nggak berdampak langsung lah gitu ke, konsumen atas keputusan dia akan membeli barang tersebut atau tidak. Tapi, iklan di sini tuh kayak menjadi alat untuk menciptakan pemasaran yang efektif gitu dalam, perusahaan itu atau brand itu bersaing dengan para kompetitor-kompetitornya yang lain. Jadi pas pertama kali banget iklan ini muncul di Indonesia tuh adalah iklan personal namanya. Nah ini tuh karena dulu itu kan, pada masa itu, teknologi tuh masih terbatas banget ya. Jadi masih, teknologi masih percetakan gitu, masih dalam bentuk, cetak kayak mirip kayak surat kabar koran gitu. Jadi iklannya diletakkan di kayak iklan baris gitu. Nah Nah, jadi karena kemajuan periklanan ini tuh juga dipengaruhi oleh kemajuan media lain, jadinya kayak, ketika masyarakat Indonesia mulai mendengarkan radio, jadi periklanan pun juga, dibuat melalui radio. Terus ketika, teknologi itu melalui televisi, iklan pun juga ikut dibuat dengan menggunakan televisi. Terus yang sekarang banget nih, yang lagi happening yang sekarang, di masa sekarang, di era sekarang itu, sekarang lagi adanya internet. Nah, ya jadi sekarang lebih banyak juga iklan yang ada di
internet gitu. Nah, di sini juga, saya menjelaskan sedikit terkait manfaat dari periklanan. Ada 3 nih yang saya bahas gitu. Yang pertama itu ada personal selling. Nah, personal selling itu adalah upaya yang dilakukan untuk mempresentasikan produk melalui komunikasi tatap muka, jadi kayak face to face gitu, berhadapan. Nah, ini tuh, bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan akhirnya membeli produk yang ditawarkan. Kayak, "Aku juga ini tahu, kamu nggak mau nyoba, enak loh, yang lain juga udah pada nyoba dan mereka pada suka." Gitu contohnya, yang personal selling. Nah, terus ada juga yang kedua itu publisitas namanya. Nah, sama juga hampir mirip juga. Itu tuh publisitas tuh, di mana, itu tuh kita menjelaskan informasi terkait, produk yang akan kita sebarluaskan ke masyarakat gitu dengan menggunakan tapi di sini tuh dengan menggunakan media gitu. Kalau tadi kan di personal selling itu kita, tatap muka ya, face to face secara langsung. Nah, tapi kalau di publisitas di poin kedua ini, kita menggunakan media, tapi medianya yang tidak berbayar dan tanpa pemantauan dari sponsor. Itu mungkin, bisa contohnya kayak Instagram. Instagram kan misalnya kita jualan, terus kita upload aja ke story Instagram, ke story IG kita, kan nggak berbayar dan nggak ada pemantauan sama sponsor juga kan, gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu ada namanya promosi penjualan. Nah, selain yang di atas yang dijelasin tadi, nah, promosi penjualan ini tuh, juga bisa dilakukan dengan, pameran gitu. Nah, di era baru yang telah menghadirkan media baru juga kepada banyak orang, ya kan? Di sini juga siapapun yang berkecimpung di dunia perikanan pasti mengetahui, eee, kondisi di mana adanya perubahan style periklanan gitu, karena sejalan dengan kemajuan teknologi media baru. Jadi, diharapkan, mmm, kemajuan ini tuh dapat menjangkau target pasar yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi tentunya ya. Nah, adanya media baru ini tuh di sini bener-bener, eee, angin segar banget kan buat para profesional periklanan. Karena di media baru ini tuh, mempunyai cara yang berbeda gitu dalam menampilkan iklannya gitu kan, berbeda dari cara-cara yang sebelumnya lah gitu. Perikanan media digital ini tuh juga dikenal sebagai internet marketing, yang di mana internet marketing ini adalah sebuah proses periklanan yang memanfaatkan teknologi internet untuk menyampaikan iklan kepada khalayak. Di internet marketing ini, iklan itu pesan dalam iklan itu bisa dikirim melalui email, website, media sosial, iklan online, iklan di smartphone, dan tempat online lainnya. Nah, daripada cara beriklan, yang lain yang kayak pakai menggunakan TV, radio, koran. Nah, cara dengan media digital ini tuh merupakan cara yang paling ekonomis dan mempunyai target pasar yang detail dan nggak mempersulit penggunanya, dan juga gratis gitu, bisa gratis, tapi bisa berbayar juga sih, itu opsional gitu. Kenapa iklan menggunakan media digital ini dinilai ekonomis? Karena coba deh kita bandingin sama iklan kalau misalnya di televisi. Tentu kalau misalnya di televisi itu kita harus menggunakan bintang film, bukan bintang film sih, lebih kayak bintang kayak artis yang udah besar lah gitu namanya, untuk, bertindak sebagai duta produk. Nah, tentu juga dengan kita menggunakan, artis gitu sebagai duta produknya, itu pasti, menggunakan biaya yang nggak sedikit juga gitu. Makanya, hal ini tuh ngebuktiin kalau iklan konvensional itu atau iklan biasa itu, bisa dikatakan tuh jauh lebih mahal gitu daripada iklan yang menggunakan media digital. Dan juga dengan media digital pun, khalayak sasaran kita, target pasar kita tuh, bisa diidentifikasikan secara detail, secara khusus. Karena, data audiens ini bisa diambil dari berbagai sumber.
Nah, salah satu platform media digital yang, digunakan yaitu Instagram. Di sini saya fokusnya ke media digital yang bernama Instagram. Nah, Instagram ini tuh awal rilisnya itu tahun 2010 dan terus berkembang sampai sekarang. Di Indonesia ada 150 juta orang yang menggunakan media sosial. Nah, dari orang-orang itu, dari 150 juta orang itu, ada sekitar 120 juta orang yang menggunakan Instagram, yang artinya itu 80% dari seluruh pengguna media sosial di Indonesia. Besar banget kan berarti. Ini tuh bisa menjadi peluang untuk para bisnis mengeksplorasi Instagram sebagai alat memasarkan produk mereka gitu. Nah, Instagram tuh dinilai lebih friendly untuk digunakan, lebih gampang digunain karena konten yang dibagiin ke pengikutnya itu menyertakan foto, terutama, mmm, sebagai alat periklanan yang efisien gitu. Karena kan nggak hanya mudah aja, tapi juga gratis gitu kan, dan mempunyai tampilan yang menarik. Nah, berikut ada beberapa, brand atau produk atau merek yang, mereka ini memanfaatkan Instagram sebagai media periklanannya. Yang pertama itu ada dari brand lokal di bidang kosmetik, namanya itu Dirmi Beauty. Untuk teman-teman perempuan pasti tahu dong dengan produk ini, karena produk itu udah cukup dikenal ya di kalangan perempuan-perempuan di Indonesia, karena dengan kualitasnya juga bagus. Dermy Beauty ini, mmm, dimiliki oleh seorang perempuan bernama Nikita Wiradi Putri, yang dia ini awalnya cuma bermimpi aja menjadi seorang entrepreneur, tapi akhirnya pada tahun 2017 lalu, ia mampu meluncurkan produk pertamanya, yaitu tadi Dermy Beauty sebagai media periklanan itu Instagram nih, bisa dilihat kan ini di apa namanya, di PDF-nya itu saya mencantumkan screenshot-an dari, akun Instagram mereka. Nah, yang kedua itu ada Maps Coffee. Nah, brand ini tuh ada di Kota Pekanbaru nih kebetulan, dan itu bergerak bergerak di bidang F&B. Nah, brand itu dikelola oleh Faisal Al-Khayyam. Dia ini, menjual kayak kopi gitu sih ya fokusnya, tapi ada juga kok yang non-coffee dan saya juga pernah ke sini dan ini enak banget, kopinya enak banget sih. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir ada Femis. Nah, Femis ini brand lokal nih, brand lokal di bidang fashion yang dimiliki oleh Putri Afis. Ia telah merintis Femis ini sejak 2016 lalu. Jadi, sebenarnya brand ini tuh pelopor busana dari Malaysia. Jadi kebanyakan tuh kayak gamis-gamis, kayak gitu, kayak pakaian-pakaian muslim gitu. Cantik-cantik. Saya juga pernah ke sini dan bajunya bagus bagus, sampai sekarang masih dipakai bajunya, bagus kok. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa iklan itu merupakan, produk yang bertujuan untuk melahirkan dan menyebarluaskan gagasan, produk, jasa untuk meningkatkan permintaan terhadap produk yang diiklankan, gitu. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.